Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, materi semester 2 kita awali dengan pola bilangan. Ya, pola bilangan. Dalam pola bilangan, apa saja kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang akan dikuasai pada materi ini, antara lain aspek pengetahuannya ada membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, sedangkan aspek keterampilannya kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, ya. Jadi intinya pada pola bilangan ini yang akan kita pelajari adalah tentang pola bilangan itu sendiri, kemudian konfigurasi objek, ya. Konfigurasi objek itu apa ya? Susunan benda yang nantinya akan membentuk sebuah pola. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke. Ya. Kalau kalian pernah atau tinggal di sebuah perumahan, mungkin ada yang perumahannya setelah kalian lihat itu nomor rumahnya ada yang ganjil gitu ya. Ganjil, terus depannya misalnya pertama kalian lihat ada nomor 1, depannya nomor 2, sebelahnya nomor 1 ada nomor 3, gitu ya. Jadi di sebelah kanan bisa, ternyata sebelah kanan kalian itu, yang di sebelah kanan perumahan rumah-rumah itu bernomor ganjil, sedangkan di sebelah kirinya nomor genap. Nah, pemanfaatan atau aplikasi dari pola bilangan itu bisa terlihat dari penomoran sebuah perumahan. Jadi akan memudahkan kita dalam mencari. Oh, berarti kalau kita mau mencari rumah dengan nomor, misalnya nomor rumahnya 39, oh berarti kita cukup melihat ke kanan jalan. Karena apa? Di kanan itu semuanya bernomor ganjil, sedangkan 39 adalah nomor ganjil. Mungkin seperti itu pola bilangan yang bisa kita saksikan di sekitar kita, di sekeliling kita. Kemudian, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan-bilangan atau bilangan-bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Polanya sama dan teratur. Seperti tadi, oh rumah berarti kalau kita mau mencari rumah nomor 40 misalnya. 40 itu bilangan genap. Oh, berarti kita cukup melihat di sebelah kiri. Ya, itu akan sangat memudahkan kita. Oh, ternyata matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ternyata sangat banyak manfaatnya. Ya. Selama ini kan kita hanya melihat matematika dari hitung-hitungannya saja yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ternyata tidak. Matematika itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki pola yang sama dan teratur. Polanya sama. Kalau ditambah 3 ya ditambah 3 semua. Kalau dikali 2 ya dikali 2 semua. Ya. Kalau dibagi 3 dibagi 3 semua. Jadi polanya sama dan teratur. Contoh pola bilangan yang selama ini kita paling tahu seperti tadi di sebuah perumahan tadi, berarti menerapkan pola bilangan apa? Ganjil, pola bilangan ganjil. Kalian perhatikan dari 1 menjadi 3. Diapakan itu? Ditambah 2. Ditambah 2, 3 ke 5. Ditambah 2. Ditambah 2, 5 ke 7. Tambah 2. Seperti tahu ya. Susunan bilangan berikutnya setelah 7 pasti ada 9.
9. 9. Ada 11. Contoh pola bilangan ganjil. Ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan Genap. genap. Oke, pola bilangan genap, kalau genapnya cacah berarti dia dimulai dari 0. Kalau genapnya bilangan asli, maka dia dimulai dari 2. Oke, dari 2 jadi 4. Tambah 2. 4 ke 6. Tambah 2. Tambah 2 terus. Jadi polanya sama dan teratur. Tambah 2 ya ditambah 2 terus. Ya. Matematika itu mengajarkan kita pada konsistensi. Konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Yang ketiga ada pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15. Ya, dan seterusnya. Nanti akan terlihat pada konfigurasi objek. Ya, jadi susunan itu akan membentuk bangun segitiga, maka disebut dengan pola bilangan segitiga. Ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. 1, 4, 9. Dari mana 1, 4, 9 ini? 1 itu apa? Kira-kira bilangan ini diapakan? Bisa dapat bilangan seperti ini. Ya. 1, kemudian 4, kemudian 9. 1 kuadrat, 2 kuadrat, Iya, bilangan kuadrat. Jadi kalian bisa menebak setelah 25 nanti apa? Berapa? 6. Oke, good. Setelah 36? Setelah 49. 40? 9. 49? Setelah 49? Ayo. 64. 4. Jadi ini adalah pola bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, dan seterusnya. Yang kelima ada pola bilangan persegi panjang. Nanti bentuknya akan kita lihat di konfigurasi objek ya. Seperti tadi pola bilangan segitiga. Sekarang langsung saja. Inti dari mempelajari pola bilangan adalah bagaimana cara kita menentukan suku berikutnya pada sebuah pola bilangan. Ya, jadi kita perlu menganalisa untuk menentukan suku. Selanjutnya dari suatu pola bilangan adalah dengan menganalisa. Jadi matematika ini mengajarkan kita untuk lebih teliti, lebih cermat dalam menganalisa. Ini dari sini ke sini, dari bilangan kedua menjadi bilangan ketiga itu diapakan? Kok bisa jadi seperti ini? Jadi itu salah satu bentuk analisa kita, ya. Kalau misalnya terlalu sulit, maka kita bisa menentukannya dengan menentukan rumus suku ke n. Nah, itu nanti kita akan sampai ke sana, ya. Jadi kira-kira menentukan polanya sulit, nanti kita akan mencari rumus suku ke n. Misalnya tiba-tiba ditanya bukan suku berikutnya, tapi dari pola bilangan ganjil ini berapa bilangan yang ke 101 misalnya. Kita nggak mungkin mengurutkan sampai 101. Maka kita harus mencari atau menentukan rumus suku ke n-nya. Ya. Nggak mungkin kita urutin 1, 3, 5, 7 sampai bilangan ke 101. Itu terlalu merepotkan. Ya. Maka dari itu kita harus menentukan rumus suku ke n-nya terlebih dahulu. Oke, masuk ke contoh nomor 1. Nah, nomor 1 ada pola bilangan 5, 9, 13, 17, 21. Kira-kira 3 bilangan berikutnya dari pola ini berapa saja? 25.
25, Nah, 25, sekarang kita analisa 29, 9. bisa. 31. Eza. Kita analisa dulu. Dari 5 ke 9 itu diapakan? Tambah. Tambah. 3. Tambah 4. Tambah Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Ditambah Tambah 4. Dari 13 ke 17 Ditambah 4. tambah 3. Oh, jadi pola bilangan ini dari bilangan pertama. Nah, ada beberapa istilah dalam pola bilangan. Bilangan pertama kita bisa sebut suku pertama. Nah, ini istilah yang perlu kalian pahami. Jadi bilangan pertama itu kita sebut dengan suku pertama. Saat kita mempelajari pola bilangan, kita akan lebih sering menggunakan itu. Suku pertama, bilangan kedua, suku kedua. Bilangan ketiga, suku ketiga. Berarti suku pertamanya ini 5. Suku pertama ke suku kedua selalu ditambah 4. ya. Ternyata. Oh, berarti setelah 21 jadi berapa? 25. 25. 25. Setelah 25? 29. 9. Setelah 29? 33. Oke, mudah ya? Ya. Sekarang soal kedua. Ada sebuah pola yaitu 61, 54, 47, 40. Sekarang kita analisa dulu. Dari 61 ke 54 diapain? Dikurangi 7. Kurang 7. Kurang 7. Ya, jadi nggak selalu ditambah ya, bisa dikurangi juga. Dikurangi 7, 54 ke 47? Kurangi 7. 47 ke 40? Dikurangi 7. Kurangi 7. Ternyata aturan dari pola ini adalah dari bilangan pertama ke bilangan kedua aturannya apa? Dikurangi Kurangi 7. bisa menebak. Kita bisa menghitung, kita bisa menentukan. Setelah 40 berarti bilangannya berapa? Kalau dikurangi 33. 33. setelah 33 26. 26, good. Setelah 26 19. 19. 19. Oh iya, 19. Sorry, ini salah ketik. 19 ya. Dipahami ya? Iya, Ya. Oke, 19. Sekarang soal selanjutnya. Nah, ada pola 3, 6, 12, 24. Coba kita cari tahu, kita analisa. Dari 3 ke 6, ditambah 3. Kita ke 3. Kali 2. 6 ke 12, apa ditambah Tidak. 3? Dikali Tidak. 2. Ternyata aturannya bukan ditambah 3. Karena tidak sama semua. Dari 12 ke 24 bukan ditambah 3. Jadi dikali 2. Dikali 2. dikali 2. Oke, kali 2. Coba, kita coba. Dari 3 ke 6 kali 2. 3 kali 2, 6. Benar? 6 kali 12. 12 kali 2. 24. Oh iya, ternyata semuanya dikali 2. Nah, berarti setelah 24 berapa? 48. 48. Setelah 48? 96. Setelah 96? 192. 192. Oke, good. Nah, berikutnya. Pola bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8. Oke, tambah. Dari 1 jadi 1. Tambah 0. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 5.
Siapa ini yang menjawab? Saya Arni. Arni Revita. Gimana Arni? Ini pola susunan itu setiap bilangan ditambah bilangan yang depannya, angka depannya. Bilangan berikutnya berasal dari dua bilangan di depannya ditambah gitu. Iya, kata Arni begitu. Coba kita cek. Tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah tambah 3, 1 menjadi 2. 2. 1 tambah 2, 3. 3 berasal dari 1 tambah 2. Betul? Ya enggak? Ya. 2 tambah 3 jadi 5. 5. Atau 5 berasal dari 2 tambah 3. Oke. 8 berasal dari 3 tambah 3 tambah 5. Oh, ternyata aturannya bilangan Tambah dari 2 angka. 2 angka di belakangnya. Kalau begitu sub berikutnya jadi berapa ini? 8 tambah 13. 5 tambah 8. Berapa? 13. Coba. Oh iya betul. Terus setelah 13? 21. 21. 21. 13 ada 21. Oke, good. Setelah 21? 24. Nah, pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Ya, pola bilangan Fibonacci. Oh, berarti pola bilangan Fibonacci itu aturannya bagaimana tadi? Diperoleh dari 2 angka. 2 angka sebelumnya. Nah, jumlah dari 2 bilangan. Diingat-ingat ya. Ya, jadi aturan dari sebuah pola bilangan itu berbeda-beda. Jadi tinggal pandai-pandainya kita dalam menganalisa. Jangan terlalu sempit pandangannya, hanya dengan menambah, mengurang, atau mengalihkan. Ada banyak aturan ya. Jadi jangan kalian terpaku di jumlah kurang atau kali saja. Oke, contoh berikutnya. Nah, berikut ada strip berwarna yang terdiri dari 3 warna. Warna merah, putih, biru. Warna merah itu dimulai dari angka 0. Sedangkan putih 1, biru 2. Dan selanjutnya. Dan seterusnya itu polanya sama. Ya. Urutannya sama. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Pertanyaannya adalah, pada urutan ke-100, kira-kira pita ini menunjukkan warna apa? Nah, pada bilangan 100 atau urutan ke-100, pita ini menunjukkan warna apa? Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya gini. Ini pita ini kan di ujungnya 18 ini ada ujungnya nggak teratur ya. Itu artinya pita ini tidak terbatas. Bilangannya tak terbatas. Jadi ini tak berhingga. Contoh, bilangan 17 berarti dia menunjukkan warna biru. Kalau begitu pada bilangan 100 atau urutan ke-100 itu menunjukkan warna apa? Putih. Sekarang kita analisa dulu. Jangan terlalu buru-buru menjawab. Merah. Eza disimpan dulu, Eza. Nah, Merah. sekarang Merah. Oh, merah. analisa. Coba. Warna merah itu terdiri dari bilangan apa saja? 0, 3, 6, 9, 12. tiba-tiba dari 0 jadi 3, jadi 6, aturannya bagaimana? Selalu tambah 3. Berarti kita bisa menebak ya. Setelah 12, merah ini ditunjukkan dengan bilangan 15. Oke, nah sekarang
Kita sudah menganalisa pita merah. Sekarang putih. Putih itu ada di bilangan 1, 4, 7, 4, 7, 10, 13. 11. nya. Sedangkan pita warna biru menunjukkan bilangan 2, 5, 5, 8, 11, 11, 14. Jadi ternyata warna merah, putih, biru ini menunjukkan sebuah pola, berbentuk sebuah pola. Sekarang kita analisa pola ini. 0, 3, 6, 9, 12. Kira-kira bilangan ini itu bilangan yang bagaimana? Selalu ditambah 3. Bilangannya selalu ditambah 3. Bilangan yang Selalu ditambah 3. Lalu ditambah 3. alias bilangan yang habis dibagi 3. Ya, kelihatan ya. 0, 3, 6, 9, 12 ini semua habis dibagi 3. Sekarang kita lihat ke bilangan 1, ke pola 1, 4, 10, 13. Kalau ini bagaimana? Ditambah 3. Tambah 3. Semua bilangnya sisa 1 dibagi 3. Nah, oke, good. Siapa ini yang jawab? Nah, saya maunya kayak gini loh. Jadi Zoom ini bukan saya yang hanya menjadi pembicara utama, tapi ada partisipasi atau keaktifan dari kalian. Nggak saya ngomong sendiri, kalian dengerin dari situ. Gimana tadi? Jadi pola warna putih ini sisa Bagi 3. yang Semua bilangannya sisa 1 dibagi 3. Oke, good. Sisa 1 dibagi 3. Tepuk tangan buat yang sudah jawab. Sekarang, pola biru. 2, 5, 8, 14. Ini bagaimana? Semua bilangannya sisa 2 Semua bilangan sisa 2 dibagi 3. Nah, ini dia. Kita sudah dapat hal yang paling penting. Arahannya tuh ke sini loh. Apa tujuannya tuh mau ke sini. Semua bilangannya habis dibagi 3, oh berarti dia berwarna merah. Kalau bilangannya sisa 1, berarti dia berwarna putih. Kalau bilangannya bersisa 2, maka dia berwarna biru. Nah, sekarang 100 itu posisinya ada di mana? Apakah dia habis dibagi 3 atau bersisa 1 yang atau sisanya 1 jika dibagi 3 atau sisanya 2 jika dibagi 3? Coba, 100 itu berada di mana? Apakah habis dibagi 3? Tidak. Tidak. Ciri-ciri bilangan habis dibagi 3 itu kalau dijumlah habis dibagi 3. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tidak habis dibagi 3, maka 100 pun tidak habis dibagi 3. Ya, jadi jelas bukan merah. Bukan merah. Nah, sekarang di antara putih dan biru. Coba. Putih. Ya, putih. 100 itu sisa 1 dibagi 3. 3. Nah, maka pada 30. urutan ke 100 pita tersebut berwarna Putih. Oke, good. Jadi matematika ternyata mengasihkan ya. Jadi hal-hal seperti ini nggak perlu kita buat pitanya secara manual sampai bilangan, menuliskan bilangan 100 panjangnya sampai berapa meter kira-kira pita itu kalau diukur, kalau dibuat. Ya, apalagi kalau kita ditanya urutan ke 1999, nah mau sepanjang apa pita itu akan dibuat. Jadi matematika itu bisa meringkaskan yang memendekkan yang panjang, bisa juga memanjangkan yang pendek. Jadi kadang ada hal yang sederhana kita bikin rumit, tapi ada hal yang rumit kita bikin sederhana. Oke. Selanjutnya masih ada waktu 5 menit. Nah, ini agak sulit ini. Tentukan angka satuan pada bilangan 4 pangkat 100. Angka satuannya. Kita nggak disuruh menyebutkan 4 pangkat 100 itu nilainya berapa, tidak. Tapi satuannya aja, yang di ujungnya aja. 4 pangkat 100 itu ujungnya angka berapa? Itu sekali 100. Nah, 0.
Nggak mungkin kita mencari 4 pangkat 100 secara manual. Dicari pakai kalkulator pun pasti error jawabannya, karena bilangannya terlalu banyak. Ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan satuannya pada bilangan 4 pangkat 100? Oke, kita lihat. Kita analisa dulu satu persatu. Kita mulai dari 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa satuannya? 4. 4. 4 pangkat 2? 8. Hai, 4 pangkat 2 bukan 16. 16. Nah, berarti satuannya? 6. 6. Oke, sekarang 4 pangkat 3. Coba kalian hitung pakai kalkulator. Berapa 4 pangkat 3? 64. 64 satuannya? 4. Ya, yang tadi ya. Balik lagi. Sekarang kita lihat. 4 pangkat 4. Berapa satuannya? 4 pangkat 4 nilainya berapa? 256. 256 satuannya? 6. Coba kalian perhatikan. Pangkat 1 satuannya 4, pangkat 2 satuannya 6, pangkat 3 satuannya 4 juga. Nah, ternyata berpola ya. Iya enggak? Iya. Pasti pangkat 5 juga satuannya 4. 4. Pangkat 6 satuannya 6. terus dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pangkatnya, kita perhatikan pangkatnya, maka yang satuannya 4 itu pangkatnya berapa aja? 1, 3, 7, 5, 7. dan seterusnya. Ya. Yang satuannya 6 itu dihasilkan dari pangkat 2, 4. 6. 8. 10. Oh, ternyata ini membentuk pola juga. Ya enggak? Ya. Sekarang, jadi fokus kita hanya di lihat pangkat dan satuannya, karena bilangan pokoknya sama, 4 semua. 4 pangkat 100, berarti pangkatnya 100. Kira-kira bilangan 100 ini, ya kalau kalian bisa simpulkan satuannya 4 itu berbentuk pola bilangan Jangan ganjil. sedangkan yang satuan 6 pola bilangan Genap. Nah, langsung terjawab. Berapa satuan 4 pangkat 100? 6. 6. Kenapa 6. Karena 100 bilangan genap. Genap. Good. Betul sekali. Ternyata mudah banget ya. Saya salah ngasih soal. Ini Bu Esti jadi karena pola bilangan ini sering keluar saat kalian melakukan tes psikotes atau tes potensi akademik. Saat kalian nanti ujian perguruan tinggi atau mendaftar di CPNS, pasti kalian akan menjumpai soal-soal berbentuk pola bilangan seperti ini. Ya, jadi manfaatnya luar biasa. Beruntunglah 67 siswa yang mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Di sini. Nah, karena 100 merupakan bilangan genap, maka nilai satuan dari 4 pangkat 100 yaitu Oke. Terima kasih atas partisipasinya untuk tugas struktur. Kalian bisa langsung klik, nanti akan dibagi yang kelas 8A sampai E. Nani mungkin udah lewat WA. Kelas 8F dan G nanti baru akan saya share. Kemudian 8H juga nanti Om Yanto, Pak Warsianto yang akan. Jadi langsung klik aja. Jangan lupa
langsung dikerjakan tugasnya, tidak perlu menunda-nunda, karena kalau ditunda nanti akan menumpuk banyak sekali. Ya, saya tidak mau kalian asal mengerjakan saja. Percuma asal mengerjakan kalau tidak benar-benar dikerjakan dengan baik. Oke, baik, cukup. Saya kira cukup sekian pembelajaran matematika melalui Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian ya semuanya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah 165 peserta. Meningkat. Jadi minggu kemarin alhamdulillah. Ya, kata Bu Esti ini meningkat dari minggu kemarin. Semoga minggu depan juga lebih banyak dari ini. Karena harusnya ada 250 siswa kelas 8. Tapi yang berpartisipasi pada hari ini baru 165. Semoga minggu depan bisa lebih banyak. Oke, sekian saya akhiri. Di pelajaran selanjutnya ada mapel apa? Bahasa Jawa. Jawa. Ya, besok kita masih mempelajari pola bilangan ya, tapi masih konfigurasi Jawa. dulu buku paket. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aku lagi ngeluarin ini dulu, Mbak. Ngeluarin WA. Oh, stop dekat. Stop.